Oke teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini kita akan mengulas mobil yang cukup laris dan salah satu paling laris di Toyota. Kali ini ada di samping kita semua atau di depan teman-teman semua ada Toyota Calya G manual. Nah, Toyota Calya ini sudah mendapatkan penyegaran dibandingkan sebelumnya, dan ini adalah improvement kedua. Jadi bisa dibilang facelift atau improvement kedua. Apa aja perubahannya dan seberapa worth it sih mobil ini dimiliki oleh teman-teman semua? Karena mobil ini adalah mobil low cost green car. Jadi mobil LCGC yang mana harganya sudah murah, disubsidi pemerintah, dan memuat banyak. Yuk kita ulas satu persatu. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tahun 2022 Calya mendapatkan penyegaran atau improvement dari eksterior maupun interiornya, dan ini adalah improvement kedua ya. Ada beberapa penyegaran yang terlihat jelas banget itu di bagian grillnya. Ini bagian grillnya bukan lagi garis-garis plastik yang plastik-plastik murah ya, terlihat murahan. Nah, kali ini dia lebih terlihat mewah, dan banyak yang bilang facelift di bagian grill ini seperti saudaranya di Toyota Veloz, atau mengikuti grill-grill kekinian yang mana dari Honda itu udah beberapa mobilnya sudah menggunakan grill seperti ini yang memang terlihat lebih mahal gitu dibandingkan sebelum facelift sendiri. Kemudian ubahan di bagian depan, selain dia diubah grillnya, warnanya juga bukan lagi warna hitam seperti body, tapi di sini sudah black piano. Jadi ada rada-rada memantulkan cahaya lah gitu. Selebihnya sama teman-teman, sama sebelum improvement 2022. Seperti di headlamp, tapi ada di headlamp juga ada beberapa perbedaan. Di sini sebelumnya dia berwarna full kaca jernih. Nah, di sekarang dia sudah ada efek smoke. Jadi di sini ada hitam-hitamnya dikit. Lalu sudah LED juga, low beam dan high beamnya jadi satu, namun sudah LED reflektor. Untuk lampu sein masih halogen, kemudian lampu senjanya juga masih halogen. Kemudian di bagian fog lampnya dia masih menggunakan bohlam berwarna kuning halogen. Dan untuk warna ini kebetulan warna hitam ya. Jadi untuk warna silver, warna merah itu di sekitaran fog lampnya ini tetap berwarna hitam seperti ini, dan ada ornamen seperti ini ya teman-teman. Jadi ada tonjolan-tonjolan dikit untuk variasi, membuat mobil ini ya biar nggak polos-polos banget lah. Lalu untuk bempernya sendiri masih sama dengan sebelumnya seperti ini, dia ada kisi-kisi udaranya. Dan untuk Calya facelift improvement 2022 ini itu lebih banyak udara yang masuk karena lubang-lubangnya nih lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Ada front diffuser, ada karet-karet seperti ini. Ini sangat berguna banget ketika menerjang jalan-jalan yang belum rata atau jalan-jalan yang rada bergelombang. Oke, untuk bagian depan sendiri masih hanya itu perubahannya, terutama di bagian grill dan bagian headlampnya. Lalu untuk masih di bagian depan, kita coba buka kap mesinnya. Untuk bagian mesinnya sendiri ini tidak ada penambahan tenaga. Dia masih menggunakan mesin 3 NRFE DOHC VVTi 1200 cc, 88 PS dan 108 Nm untuk torsinya. Mesin
Calya sendiri itu sama ya dengan mesin yang dipakai dengan Sigra, dan sama juga dengan saudaranya yaitu Toyota Agya. Jadi mesinnya ini memang Toyota tuh membuat mesin yang tahan terhadap cuaca apapun, terutama di Indonesia sendiri karena cuacanya cukup panas, lembab, setelannya tuh udah pas gitu. Walaupun mobil ini dipakai untuk ratusan ribu kilometer, ini banyak juga ya testimoni di video kita sebelumnya di Sigra, itu ada yang sudah menggunakan sampai berapa bro? 500.000 kilometer loh. Tahun 2017 dia beli Sigra, ya otomatis kan mesinnya pun sama, yang apa yang disematkan di Sigra dan di Toyota Calya itu sama persis. Artinya mesinnya cukup bandel, irit dan bertenaga karena dia transmisinya masih konvensional, maticnya juga masih matic manual, matic AT biasa, makanya dia punya tenaga yang cukup powerful. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Di bagian sampingnya Sigra Calya atau Sigra dan Calya di versi sebelumnya itu tidak ada perubahan. Perubahan yang berasa hanya pada bagian kaki-kaki, yaitu ornamen di bagian peleknya. Namun kalau saya pribadi lebih suka velg yang dipakai oleh Daihatsu Sigra yang sudah facelift. Itu ada lebih keren gitu. Kalau ini masih jari-jari sama seperti sebelum improvement 2022. Di 2023 belum ada perubahan. Sepertinya Toyota Calya masih puas dengan penjualannya dan masih menggunakan model ini sampai tahun 2023 ini. Oke, dia sudah dilengkapi dengan profil ban 7175/65 ring 14. Walaupun bannya masih menggunakan ring 14, namun di sini ada di profilnya, di bannya rada tebel ya, makanya dia lebih nyaman lah, karena semakin tebal ban itu semakin nyaman digunakan. Dan sebaliknya, jika ringnya semakin besar dan bannya tipis, itu kurang enak lah, bukan gak nyaman tapi kurang enak dikendarai. Oke, di bagian depan menggunakan rem cakram dan bagian belakangnya masih menggunakan rem tromol. Untuk door handle-nya belum ada krom-kroman seperti pada Toyota pada umumnya. Ketika varian yang lebih tinggi itu biasanya kromnya lebih banyak. Khusus untuk Calya ini, bahkan bagian samping tidak ada krom-krom sama sekali. Meskipun ini tipe G, tipe paling tingginya ya teman-teman. Spionnya sudah full elektrik, dia udah retract, mirrornya juga udah electric mirror. Ada emblem VVTi. Siap. Nah, oke. Meskipun mobil ini terlihat kecil ya, pendek, namun dia mampu mengangkut 7 penumpang. Kalau 8 penumpang terlalu dipaksakan. Ini mobil keluarga yang jadi primadona ya, karena mobil-mobil keluarga sekarang kan sudah harganya sudah 200 sampai tembus ke 300 jutaan. Nah, untuk alternatifnya bagi teman-teman yang punya budget terbatas, kebetulan ini Toyota Calya G manual itu dihargai 170 jutaan, tipis. Nah, kalau teman-teman berminat, silakan kontak marketingnya ada di deskripsi. Kita sedang ada di Toyota Tebet Supomo, Auto 2000 Tebet Supomo. Oke, kita beralih ke bagian belakang nih teman-teman. Untuk tampilan belakang sangat minim banget perubahannya. Hanya ada perubahan ini, yang tadinya masih antena lancip, kali ini udah menggunakan antena sirip Q. Kemudian ini juga masih sama seperti model sebelumnya, dia warna chrome namun lebih gelap ya, dark chrome. Ada logo Toyotanya, belum ada rear defoggernya belum ada wipernya
Jadi di tipe G ini khususnya sudah dilengkapi dengan wiper. Kemudian ini ada spoiler, namun bukan spoiler tambahan. Ini menyatu dengan bodi ya. Jadi bawaannya tipe E, tipe G tetap ada. Ada 2 buah sensor parkir untuk safety-nya dan ada body kit sedikit. Body kit seperti rear diffuser. Nah, untuk eksterior mungkin cukup. Jika ada kekurangan, boleh komentar apa kekurangannya di... Oh ya, satu lagi teman-teman. Nah, di tipe G ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Tipe G manual maupun matic sudah dilengkapi kamera mundur. Nanti kita akan coba lihat dari kabin seperti apa kameranya. Yuk, kita langsung ke interiornya. Nah, kali ini kita sudah ada di kabin dari Calya G manual. Ya, jadi perbedaannya antara manual G manual matic dan E manual. Kalau E itu hanya manual doang dan dia belum dilengkapi dengan ABS. E standar belum dilengkapi dengan ABS. E manual yang di atasnya sudah dilengkapi dengan ABS. Nah, khusus untuk tipe G ini sudah menggunakan sistem keamanan ABS dan sudah disematkan juga dual SRS airbag. Yuk kita ulas satu persatu. Untuk tampilan dashboard dari versi sebelumnya itu ada perbedaan. Kalau di sebelumnya masih ada garnish silver, kali ini dia sudah lebih sporty, sudah banyak yang silver itu dikurangin ya. Jadi lebih ke black edition lah. Termasuk dari plafonnya sudah full black sekarang, sudah full hitam. Nah, coba kita sambil nyalain ya teman-teman. Nah, kita sambil nyalain. Di sini dia sudah disematkan head unit berapa inch ya ini? Paling 6 atau 7-an lah, 7 inch ya. Nah, ini paling 7 inchian lah kurang lebih ya teman-teman. Nah, coba kita sambil melihat kamera mundurnya seperti apa. Nah, seperti inilah kurang lebih gambaran dari kamera mundur yang telah disematkan di Calya G manual ini. Ya kurang lebih yang matic juga seperti ini. Oke. Untuk AC-nya dia masih menggunakan putar-putaran ya. Ada 4 percepatan blower dan ini untuk mengatur suhunya. Oke, seperti itu. Masih sangat sederhana. Lalu ini ada bukaan AC-nya yang mana memang khas dari mobil Jepang, khususnya dia ada bukaan AC ya. AC-nya ini bukaan dari bisa ngebuka angin dari luar atau hanya memang khusus di dalam aja. Jadi sirkulasinya ya udah berputar di dalam kabin aja. Tapi kita sarankan untuk tetap di dalam kabin karena kadang kalau dari luar itu bau mesin itu berasa sampai dalam kabin. Oke. Di sini ada AC juga. Ini mungkin untuk apa namanya? Untuk mengurangi embun dari depan ya. Tuas transmisi sama dengan sebelumnya dan sama persis dengan Sigra itu ada di sini. Jadi kalau kita mau lewat samping itu gampang banget sih untuk mobil ini. Gitu kan? Siap. Nah, ada banyak tempat penyimpanan. Pada umumnya mobil-mobil keluarga yang masuk di Indonesia, apalagi ini merupakan mobil keluarga yang paling murah, ya mungkin lebih murah dari Avanza pastinya ya, tapi lebih mahal sedikit dibandingkan Sigra. Di sini juga tempat penyimpanan, lalu di sini ada lampu hazard dan ya normal seperti ini teman-teman. Dan seperti pada umumnya mobil-mobil sekarang itu sudah dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Jadi sudah wajib mobil-mobil yang masuk ke Indonesia, apalagi mobil-mobil yang terbaru, perakitan terbaru maksudnya, ini ada sudah disematkan APAR-nya. Untuk tampilan speedometernya sederhana, kemudian setirnya fix ya, belum bisa, mohon maaf nih kalau salah ya, belum bisa diatur teman-teman. Pengaturan lampunya pengaturan lampunya pun sangat sederhana. Kemudian di sini ada electric spion untuk mengatur retract dan mengatur mirror spionnya ya teman-teman. Oke, sini juga tempat penyimpanan, auto window
power window auto hanya ada di bagian driver. Kemudian door locknya ini di sini ya, jadi nggak ada tombol di door trim, jadi sudah di sini. Oke, di sini tempat penyimpanan, muat 2 botol dan masih lega lagi. Untuk pengaturan joknya, dia hanya bisa sliding. Ini pengaturan posisi duduk saya dan reclining. Bahaya ini kalau hilang. Nah, oke, untuk di baris pertama posisi driver kita cukupkan. Yuk kita beralih ke baris kedua. Nah, di posisi baris kedua atau row kedua, lega coy. Ini walaupun mobil kecil, pendek, tapi tetap dia memaksimalkan kabin sehingga penumpang baris kedua dan baris ketiga nanti kita coba juga dipastikan tidak merasa kelelahan ya. Nah, ini masih lega dan joknya empuk loh ini. Oke, walaupun dia mobil LCGC, build quality-nya juga ya standar mobil LCGC lah, tapi masih cukup nyaman dan semuanya bisa diatur, baik headrest maupun kursinya juga bisa diatur. Untuk recliningnya sudah bisa diatur teman-teman. Ini karena dia ada plastiknya, jadi mohon maaf ya, belum bisa kita praktekkan. Lalu dia sudah dilengkapi dengan AC, bukan double blower ini ya, ini hanya sekedar blower, cuman ada pengaturan speednya juga bisa diatur dari sini. Jadi AC-nya itu memang murni dari depan, ini hanya penyalur saja, jadi hanya blowernya. Oke, kita coba baris ketiga. Nah, posisi mengemudi saya dan ini posisi duduk saya yang tadi ya, jadi masih cukup punya ruang. Udah susah. Coba kita posisi duduk baris ketiga. Nah, ini teman-teman. Nah, biar sama. Nah, untuk membuka row baris ketiga pun sangat mudah, jadi tinggal satu klik langsung lipat. Dan ini posisi saya di baris ketiga. Walaupun jok baris ketiga ini cukup sempit, ini tuh masih jadi posisinya kalau tinggi saya 170 cm seperti ini ya teman-teman. Namun masih punya ruang yang cukup. Ini kurang lebih 3 jari dan kepala 5 jari loh. Mantap kali ya. Walaupun mobil murah tapi tetap muat banyak. Ini yang dicintai masyarakat Indonesia. Lalu untuk tempat penyimpanan banyak juga di sini. Oke, kita lanjut ke bagasi. Nah, untuk membuka bagasinya cukup tuas. Ini ya belum elektrik ya, masih tuas manual teman-teman. Nah, seperti ini luasan bagasi dari Toyota Calya manual. Ya manual matic sebenarnya sama aja sih. Kurang lebih muat 2 koper lah. Dan ini masih bisa ditekuk jika teman-teman mau. Nah, nih gini ya. Jadi bisa ditekuk seperti ini dan bisa ditekuk lagi. Oke. Ini alternatif bagi teman-teman semua yang pengen punya mobil keluarga, muat 7 orang, bahkan bisa muat barang, bisa buat usaha juga. Nah, ini layak untuk dipertimbangkan. Dengan harga 170 juta lebih dikit, nanti kita cantumkan harga pastinya ya. Bisa memiliki mobil yang cukup praktis, cukup ekonomis, iritnya jangan diragukan lagi, yang pasti muat banyak. Nah teman-teman, ini tadi sebenarnya saya udah nyoba sedikit ya, muter-muterin dikit lah, muter-muterin showroom. Nah kali ini kita sedikit test drive. Nah walaupun dia punya mesin 1200 ya, nggak nyampe sih 1900 sekian, tapi untuk tenaganya sendiri ini rada lumayan loh, nendang-nendang gitu ya, karena memang mobilnya mobil kecil, jadi punya tenaga yang cukup baik sih. Disematkan mesin 1200 cc itu saya rasa cukup, apalagi yang manual ini jadi enak banget untuk pakaian harian atau sekedar buat usaha, buat keluarga ya, asik sini.
Jadi nanti kalau teman-teman berminat silahkan langsung datang ke Toyota Auto 2000 Tebet Supomo buat test drive dari mobil Calya ini. Oke, tenaganya oke, dengan mesin segitu cukup baik, walaupun ya masih bising sih. Tapi ini aneh loh, lihat ininya mundurnya. Itu ini masih begini ya. Tuh, nggak usah kali ya, ini nggak usah ini bahas lah ya. Bingung gue dari tadi. Oh, loh, ini nyerempet, masih jauh ternyata. Tuh, udah ngaco ini kamera mundurnya. Sini aja. Ya. Mungkin itu aja. Kalau ada saran dan kritik, silakan teman-teman komentar, atau ada yang menambahkan silakan komentar. Dan mungkin yang mau request kita untuk nge-review apa gitu, mobil apa, boleh komentar juga. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.